Halo guys, jumpa lagi. Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita, semua dalam perlindungan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Itu yang menjadi harapan saya. Guys, aku barusan kena COVID Omicron guys. Tetapi Tuhan sungguh menolong saya, sehingga apa yang saya rasakan mulai dari demam sampai batuk-batuk, dan puji nama Tuhan, semua pengobatan dan semua doa yang diberikan oleh teman-teman, oleh saudara-saudaraku yang ada di YouTube channel ini, aku hanya mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk makanan Siakpo yang begitu enak. Setiap hari aku dapat Siakpo, makanan yang khusus untuk merevitalisasi kesehatan saya menjadi pulih kembali. Saya hanya mengucapkan terima kasih guys untuk semuanya. Terima kasih untuk perhatian, terima kasih untuk cinta dan kasih terhadap saya. Aku raiso balesing maha kuwasa. Amin. Yang membalas hanya Tuhan yang berkuasa. Aku tidak bisa membalas kebaikan, tetapi saya akan mencontoh segala kebaikan yang Engkau berikan kepada saya juga akan lakukan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Amin. Guys, hari ini saya mau berbicara tentang sesuatu yang seperti perangkap setan. Dan ini kalau kita tidak sadari bahwa perangkap setan ini membawa kita menjadi seorang yang akhirnya diangkat kaki dian kita di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Guys, ini perkara-perkara yang berat guys. Saya boleh katakan hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena selama puluhan tahun, saya 36 tahun melayani Tuhan, begitu banyak kondisi-kondisi yang kurang baik, yang tidak convenient saya alami dalam hidup saya, dalam pelayanan saya. Pada waktu itu saya tidak mengerti apa maksud Tuhan, mengapa Tuhan izinkan saya mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk seperti ini. Tetapi saya hari ini mengerti bahwa itu semua mengajarkan kepada saya, ketika saya mendapat kemenangan, saya rindu ini saya bagikan kepada engkau guys. Supaya apa? Supaya engkau tidak mengalami seperti apa yang saya alami, dan engkau juga mengalami kemenangan seperti apa yang saya alami. Amin guys. Jangan pindahkan channel ini guys, karena aku serius, aku mau ngomong serius. Please dengarkan, tidak terlalu panjang, tetapi juga tidak terlalu pendek. Yang penting message-nya nyampe kepada dirimu. Jadi jangan pindahkan channel, sabarlah untuk mendengarkan. Jangan lihat orangnya ya seperti ini, tidak akan berubah, ya mukanya begini tapi malah makin tua, makin jelek. Tetapi lihatlah dan dengarkan apa yang saya pesankan melalui firman Tuhan ini, pasti menjadi berkat bagimu guys. Amin. God bless, Tuhan memberkati. Guys, membangkitkan sebuah semangat pelayanan dalam diri kita sendiri tidaklah semudah membalikkan tangan. Terlebih lagi apabila orang itu mengalami sebuah celah dan luka di dalam pelayanannya. Banyak orang ingin melayani Tuhan, banyak orang ingin hidupnya mengabdi bagi Tuhan, untuk berguna bagi sesamanya, tetapi menjadi berhenti, tetapi menjadi suatu kemarahan. Karena apa? Karena mereka mengalami yang namanya luka dan celah yang dialami oleh orang itu. Jadi membuat dia tidak bersemangat di dalam pelayanan. Itu seperti digembosi gairah pelayanannya, dan menjadi lesu di dalam pelayanan, dan bahkan boleh dikatakan kapok untuk melayani lagi, dan tidak mau melayani lagi. Lebih baik menjadi orang baik saja, tetapi tidak mau melakukan pelayanan.
Kenapa hal ini terjadi, guys? Karena mereka berbenturan dengan kebincangan-kebincangan sosial, dan mereka berbenturan dengan situasi di mana mereka menemukan ketidakadilan di dalam dunia pelayanan, sementara orang itu tidak bisa berbuat apa-apa karena status sosialnya masih ada di bawah. Karena status sosialnya dalam pelayanan, dia masih sebagai pemula. Sehingga dia tidak mempunyai satu kekuatan untuk mendobrak atau suatu kekuatan untuk menyatakan sebuah kebenaran yang hakiki, karena dia masih sebagai orang yang muda atau orang yang pemula di dalam pelayanan. Tetapi dampak yang dihadapinya adalah apa? Dia menderita luka di dalamnya, sehingga dia menjadi orang yang malas di dalam pelayanan, orang yang kapok untuk melayani Tuhan. Guys, ini bukan hal yang biasa, guys. Ini bahaya, guys. Oleh sebab itu saya sebagai hamba Tuhan, 36 tahun saya melayani Tuhan, saya tidak mau kamu mengalami, saya tidak mau kamu menjadi cedera di dalam dirimu dalam pelayanan, kamu menjadi orang yang terluka di dalam pelayanan, dan bahkan kamu kehilangan kaki dian karena hidupmu jauh dari pelayanan. Guys, ada sebuah pengalaman yang saya alami, yang waktu itu saya tidak mengerti mengapa demikian. Tetapi hari ini saya mengerti karena saya mendapat telepon dari teman saya menceritakan keadaan yang saya alami 11 tahun yang lalu, di mana ada sebuah pondok sekolah teologi yang dibangun di tengah sawah, jauh dari pemukiman. Lalu saya diperkenalkan untuk waktu itu saya bisa mengajar di tempat itu. Tetapi secara singkat ternyata saya mempunyai hubungan secara batin terhadap anak-anak mahasiswa yang ada di tempat itu. Ternyata mereka kekurangan makan, guys. Mereka kekurangan yang namanya makanan, dan mereka hidup dalam kemiskinan. Saya lihat kenapa bisa terjadi seperti ini. Memang mereka datang dari kampung, guys, dan ditampung di tempat itu untuk dibina menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi guys, saya sungguh-sungguh kaget. Karena apa? Karena ternyata pemilik atau pemimpin daripada sekolah teologi ini, dia berkecimpung di dunia partai, guys. Dia di dunia politik, dia dengan istrinya. Dan akhirnya yang sangat-sangat tidak masuk akal, sekolah teologi ini berubah statusnya. Bukan menjadi sekolah teologi, tetapi kebalikannya. Karena pemimpin atau pemilik sekolah teologi ini pindah agama karena partai, guys. Guys, hal itu terserah, sebetulnya terserah dia mau pindah agama, itu hak-hak dia. Tetapi yang sangat tidak masuk akal pada waktu itu, saya melihat anak-anak ini dibiarkan begitu saja. Mereka kocar-kacir, mereka tidak tahu masa depan atau statusnya mau kemana. Karena yang jelas mereka hanya mendengar isu atau desas-desus bahwa sekolah Alkitabnya akan ditutup. Secara singkat, saya terus membiayai makanan kepada anak-anak yang sekolah di situ. Dan satu demi satu mereka pulang kampung, guys. Dan akhirnya habis. Guys, saya tidak mengerti apa yang terjadi di kemudian hari. Hari ini saya menerima telepon dari teman saya begitu kaget, begitu antusias mendengarkannya, tetapi juga saya bingung menempatkan suasana hati saya. Karena ketika saya mendengar kabar anak-anak yang dulu pernah sekolah teologi, salah satunya dia menikah dengan seorang wanita dari Kanada, dari Amerika, dan dia mempunyai yayasan, dia hidupnya diberkati Tuhan, punya anak, dia mondar-mandir Amerika. Lalu yang kedua, ada seorang yang menjadi seorang pemain sepak bola dari persatuan sepak bola ternama di Indonesia. Saya kaget, guys. Dia ternyata pemain sepak bola.
Yang ketiga guys, ada yang menjadi anggota dalam dewan pemerintah. Wow, ini dulu orang-orang kampung biasa guys, yang maunya datang disekolahkan teologi, tetapi akhirnya kocar-kacir itu. Yang keempat, dia memiliki kecakapan berbahasa dan bernyanyi dalam bahasa Jawa, sehingga dia bergabung dengan penyanyi terkenal untuk menyanyikan campur sari. Wow, saya kaget sekali guys. Ini anak-anak yang dulu di kampung, yang kocar-kacir, yang tidak punya masa depan guys. Tiba-tiba saya diperhadapkan dengan sebuah berita yang sangat menohok saya dan juga membanggakan saya, karena ternyata tangan Tuhan tetap memelihara mereka dan memberikan masa depan yang baik. Tetapi ada satu perkataan bahwa mereka tidak berani bertemu dengan babi, yaitu dengan saya. Katanya, kami takut ketemu dengan Babe, dengan Pak Daud, karena mereka katanya tidak kembali pada panggilan, yaitu menjadi hamba Tuhan. Guys, saya tidak terpikir bahwa saya akan mengatakan hal itu, karena panggilan itu adalah secara pribadi, dan saya percaya dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pasti ada maksud Tuhan, karena ketika seorang melayani Tuhan bukan karena dia sekolah teologianya, tetapi panggilan hati untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan yang mulia, untuk melakukan sesuatu bagi bangsa dan negaranya melalui pelayanan di dalam Tuhan. Jadi guys, itu panggilan pribadi. Tetapi kalau saya melihat bahwa mereka sekarang menjadi orang-orang yang hebat, saya percaya pasti ada maksud Tuhan yang Tuhan siapkan di sana. Amin guys, amin. Jadi guys, saya percaya orang-orang pilihan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin guys. Kalau engkau hari ini dalam keadaan situasi yang terpuruk, situasi yang kesulitan, kesukaran, bahkan penuh dengan penderitaan, saya hanya mendorong, mengencourage saudara untuk tetap setia di dalam Tuhan. Karena orang-orang pilihan Tuhan, hidupnya terus akan dibawa Tuhan naik dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Guys, pengalaman-pengalaman yang seperti itu, saya percaya bahwa sebenarnya mereka ini, anak-anak ini dulu kecewa dengan institusi pendidikan, kecewa dengan yang namanya krisis kepemimpinan yang tidak bisa jadi contoh. Ini sulit dibalikkan guys, ini sulit ditata karena mereka kecewa. Orang kalau kecewa ya sudah kecewa, dihibur bagaimanapun, karena kenyataannya orang-orang yang dihadapinya adalah orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang menjadi pemimpin yang tidak jadi teladan, menjadi pemimpin yang tidak jadi berkat, menjadi pemimpin yang menjadi contoh yang jelek. Jadi ini sulit untuk dikuatkan, untuk dihiburkan. Pasti mereka kecewa guys. Dan ini saya percaya Tuhan memberikan penghiburan dengan kesuksesan hidup. Tapi saya percaya lagi, suatu hari pasti mereka, ketika mereka mempunyai satu karakter yang kuat, mereka punya integritas yang kuat, mereka pasti bisa melawan apa yang namanya kekecewaan dalam hatinya. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali lagi guys, kalau kita membicarakan tentang suatu suatu perasaan orang yang sudah numb atau cuek atau apatis terhadap pelayanan karena mereka mengalami perlakuan-perlakuan yang buruk di masa yang lampau. Ini sulit guys untuk membimbing atau memberikan pengobatan terhadap luka-luka yang dia alami. Jadi aku rasa tepat untuk aku bisa menghiburkan mereka yang di dalam keadaan seperti ini, karena aku juga mengalami hal-hal yang buruk di dalam dunia pelayanan. Sebenarnya untuk bertahan di dalam pelayanan atau bertahan untuk terus melayani Tuhan itu pun tidak mudah. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah
kepada barang siapa yang mengasihi dia. Guys, untuk bertahan ini pun tidak gampang, guys. Makanya kitab Yakobus, berbahagialah orang yang dapat bertahan dalam pencobaan. Dunia pencobaan di dalam pelayanan ini yang paling sangat berat, guys. Karena pelayanan sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang kudus, tiba-tiba saja dikotori dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Ini membuat orang bisa lepas dari pelayanan, membuat orang bisa meninggalkan pelayanan. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan seperti itu. Guys, saya menjumpai banyak orang yang hanya bisa menjadi komentator saja, mengomentari pelayanan. Saya lelah loh, guys, ketemu orang yang menjelek-jelekan pelayanan. Saya lelah juga ketemu orang-orang yang menjelekkan pendeta-pendeta. Saya berpikir gini, ngapa sih kamu menjelek-jelekan pendeta? Udah ngurusi diri sendiri aja gitu loh. Lebih-lebih kalau itu pendeta terkenal, waduh, dia sangat berapi-api mengomentari hal yang buruk. Dia bisa lihat sisi-sisi yang buruk dari pendeta itu. Saya tidak setiny detail seperti itu, guys. Tetapi saya lihat sebenarnya yang sakit ini orang ini, guys. Dan sebenarnya untuk apa dia menjelek-jelekan pendeta? Karena toh tidak akan ada fungsinya apa-apa dengan dia menjelek-jelekan. Tetapi sebenarnya dia mengumbar, mengotori hati orang yang mendengarkannya. Guys, saya pernah mengalami hal juga seperti itu, guys. Dulu saya kecewa dengan pendeta, saya mengatakan ini dan itu. Tiba-tiba Tuhan Yesus bicara dengan saya, kamu membinasakan umatku. Kaget, guys, aku. Membinasakan umatku dengan kamu berkata-kata yang tidak bertanggung jawab, dengan menjelekkan pelayan-pelayan Injil. Kamu sama saja dengan membinasakan umatku. Waduh, kaget, guys. Dan saya tahu itu ternyata saya berlaku seperti Saulus atau Paulus sebelum bertobat. Saya mengucap syukur, saya minta ampun, karena kalau bukan Tuhan yang menegur saya tidak tahu, guys, bahwa saya mempunyai perilaku yang agak pincang, perilaku yang agak aneh, guys. Selalu kalau ada orang datang kecewa dengan gereja, ku sambut dengan gegap gempita, ku bumbui dengan kata-kata sehingga orang itu makin kecewa dan akhirnya meninggalkan pelayanan. Guys, aku sadar itu salah. Untungnya belum terlalu lama, guys. Tuhan cepat-cepat merubah stigma saya, pandangan saya. Dan saya tahu bahwa ternyata saya mengalami hal-hal yang buruk seperti itu untuk saya dapat menghibur orang yang berada di dalam penderitaan seperti apa yang saya alami. Sebenarnya kalau saya mau ceritakan pengalaman saya, sungguh horrible, guys. Sungguh tidak enak diceritakan, makanya saya sudah buang, guys. Kembali lagi pada orang-orang tadi yang kecewa, dia hanya bisa menjadi komentator, guys. Komentator, dan dia kalau diajak pelayanan dia hanya senyum dan bermuka gembira, tetapi tidak melakukan apa-apa. Dan dia bilang, saya berpikir dulu ya, saya berdoa dulu ya. Saya tidak tahu berdoanya apa ya, saudara. Kalau dia katakan saya berdoa dulu mau melayani, ya berdoa apa, saya tidak mengerti. Tetapi sebetulnya berdoa karena dia ada sebuah hati yang tidak selesai, ada sebuah luka yang tidak tersembuhkan, sehingga ketika dia mau masuk dalam pelayanan, dia sangat sulit menerimanya kembali dalam pelayanan. Betul, guys? Apakah hari ini kamu mengalami seperti itu? Engkau kecewa dengan struktur organisasi, engkau kecewa dengan institusi pelayanan, engkau kecewa dengan orang-orang yang ada di atasmu, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa, lalu kamu lebih baik diam dan kecewa. Guys, dalam kitab Wahyu 2 ayat 1-7, di mana Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus,
yang mana jemaat di Efesus adalah orang-orang yang rajin, orang yang tekun, dan tidak sabar terhadap rasul-rasul palsu. Dan jemaat Efesus juga sabar dalam menderita oleh karena nama Yesus. Mereka tidak mengenal lelah dalam pelayanan. Wow, luar biasa guys. Mereka membenci perbuatan Nikolaus yang juga Tuhan benci. Perbuatan Nikolaus itu adalah mencampurkan suatu paham teologi bahwa melakukan percabulan tidak mempengaruhi keselamatan seseorang kepada Kristus. Ini jelas ajaran yang sesat guys, ajaran yang salah. Karena dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 9-10 itu adalah orang-orang yang melakukan percabulan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi guys, Nikolaus itu punya ajaran seperti itu, sehingga orang-orang jemaat Efesus juga tidak menyukainya. Mereka juga membenci perbuatan-perbuatan seperti itu. Tetapi guys, Tuhan Yesus mencela jemaat Efesus. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Mengambil kaki dian dari tempatnya atau mengambil kaki dian dalam hidupmu artinya kita dikeluarkan dari kerajaan Allah. Guys, untuk apa kita hidup? Untuk apa kita melayani kalau toh akhirnya kita ditolak oleh Tuhan? Guys, ini penting guys. Ini sangat penting guys. Aku waktu berbicara ini sebenarnya aku ingin supaya engkau secara pribadi bisa terhibur dan terlepas dari masalah-masalah yang melilit, yang menyakiti hatimu. Itu tujuan saya dalam tayangan ini. Guys, dikatakan di situ sebenarnya apa hubungannya waktu Tuhan katakan kalau engkau tidak bertobat, disuruh bertobat. Apa hubungannya dengan kasih yang mula-mula dengan sebuah pertobatan? Ini menjadi rancu kalau kita tidak memahaminya guys. Apa hubungannya kasih yang semula ini dicela oleh Tuhan karena dia meninggalkan? Dan apakah pentingnya kasih yang mula-mula ini terhadap sikap pelayanan? Guys, kalau kita lihat di sini dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ada apa guys? Meninggalkan kasih yang semula dan ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Guys, sebenarnya kasih yang mula-mula bukan suatu kondisi yang diciptakan, tetapi suatu kondisi yang memang kita punyai pada awal-awal pelayanan ketika kita masih tulus hati kita, guys. Dan di sini dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sudah kehilangan kasih yang semula dan dia jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan katakan kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebenarnya guys, saya melihat bahwa ada perangkap setan di sana. Salah satunya menghancurkan kasih yang mula-mula dalam hidup kita. Itu perangkap setan guys. Jadi engkau tidak usah kaget ketika melihat sebuah pelayanan yang begitu indah, yang begitu mulia dan kudus, tiba-tiba engkau masuk ke dalamnya, lalu engkau mendapati dirimu kecewa melihat orang-orang person-personnya berbuat tidak seperti apa yang engkau harapkan. Di situ masuk dalam perangkap setan. Setan mau membuat engkau kecewa. Di dalam kasihmu yang mula-mula, yang menggebu-gebu, yang bergairah, yang berapi-api dalam pelayanan, tiba-tiba saja engkau stuck dan kau marah dan kau kecewa dengan berat. Kita lihat kondisi jemaat Efesus adalah jemaat yang aktif,
jemaat yang sungguh-sungguh, jemaat yang bergairah dalam pelayanan. Dikatakan mereka rajin, tekun, tidak dapat sabar terhadap rasul-rasul yang palsu. Mereka rela dan sabar menderita oleh karena nama Yesus. Mereka tidak mengenal lelah, tidak mengenal lelah. Disuruh apa saja, yes ma'am, yes, gitu. Disuruh apa saja, yes bos, aku lakukan bos. Nah itu, wah, tidak mengenal lelah. Bahkan mereka membenci perbuatan-perbuatan dosa. Ini kondisi kan bagus semua, guys. Kondisi jemaat yang luar biasa. Tetapi di situ dikatakan Tuhan mencela. Tuhan mencela karena mereka tidak memiliki kasih yang semula, kasih yang mula-mula. Guys, lalu apa kaitannya dengan kerajinan, ketekunan, sabar menderita dan sebagainya ini, guys? Lalu apa artinya mereka melayani seperti ini? Guys, sebenarnya ketika ditelisik lebih jauh lagi, ada sebuah drive yang menggerakkan mereka untuk tekun, yang menggerakkan mereka untuk rajin, yang menggerakkan mereka untuk tidak sabar terhadap rasul-rasul palsu, yang menggerakkan, yang mengedrive mereka menjadi orang-orang yang rela, sabar menderita, tidak mengenal lelah. Drive ini yang menggerakkan mereka bukan kasih yang mula-mula, tetapi yang menggerakkan mereka adalah karakter yang terbentuk dari sebuah kekecewaan dalam pelayanan. Wow, ngeri loh guys, ngeri loh ini. Yang mengedrive ini bukan kasih yang mula-mula, yang lembut, yang tulus, tidak. Tetapi yang mengedrive dia ini, yang menyetir dia ini adalah karakter yang terbentuk karena sebuah kekecewaan. Orang yang kecewa dalam pelayanan masih tekun, masih rajin, masih sabar menderita oleh karena nama Yesus. Mereka masih menentang rasul-rasul palsu, tetapi Tuhan mencela karena tidak memiliki kasih yang mula-mula. Dan Tuhan bilang, kalau kamu tidak bertobat, kaki dianmu ku ambil. Artinya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Rupanya nggak ada sesuatu, something wrong dalam dirinya, yaitu mereka pelayanan, tetapi yang menyetir, yang mengedrive pelayanannya adalah karakter yang tumbuh dari sebuah kekecewaan. Mengerti guys? Ini terjadi loh guys. Engkau bisa lihat orang yang pelayan, makanya jangan kau heran, wah dia kelihatannya aktif pelayanan. Tidak segalanya guys. Tidak segalanya. Jemaat Efesus itu rajin, tidak mengenal lelah. Tidak mengenal lelah. Rajin pelayanan. Tetapi Tuhan mencela karena engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Engkau menyetir pelayananmu dengan karaktermu sendiri. Ini ngeri guys. Makanya kita dapati banyak orang yang jadi tegas tiba-tiba. Tegasnya tanpa kompromi. Waduh, tegasnya tanpa kompromi. Dia menjadi orang yang ketus. Kalau ngomong ketus, saudaraku. Lalu aku jumpai orang yang tidak mau kalah dalam pembicaraan. Dia selalu dominan dalam pembicaraan. Semua itu akibat apa? Karena ada luka di dalam hati, dalam pelayanannya. Makanya mereka tetap dalam pelayanan, tetapi mereka tidak mau lagi dalam kondisi yang kalah. Mereka tidak mau lagi dalam kondisi yang harus rendah hati, tapi diinjak orang. Nah itu tidak mau. Saya tidak mau Pak Daud saya jadi keset. Saya tidak mau Pak Daud. Saya orang yang punya pendidikan Pak Daud. Saya orang yang hidup di dalam dunia pamong praja Pak Daud. Saya orang pemerintahan. Saya tidak mau disejajarkan dengan orang-orang yang pelayanan. Saya pelayanan, saya punya nilai. Haleluya. Saya punya value. Haleluya guys. Tetapi value yang kau ciptakan adalah value dari luka hatimu. Betul guys? Makanya dia menjadi orang yang sulit sekali, seperti jemaat Efesus ini. Tidak kompromi dengan dosa, benci dengan dosa, sekalian dengan orangnya dia benci. Bahkan tidak mau duduk deket-deketan, tidak ketularan dosa. Dia tidak mau ngomong, dia ngomongnya pakai bahasa lain, bahasa asing.
pakai bahasa Inggris supaya ada kesenjangan sosial, supaya tidak bisa dekat dengan dia, karena dia mempunyai nilai-nilai sendiri dalam pelayanan. Dia tidak mau lagi diatur oleh orang. Itu guys yang terjadi dalam jemaat Efesus. Makanya Tuhan mencela dia, karena mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Makanya kalau mereka tidak bertobat, kembali lagi pada kasih yang semula, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Wow, guys, kita perlu berpikir ini guys. Kita perlu seriously dalam perkara ini, supaya kita tidak tersalah dalam dunia pelayanan. Kau sudah terjun pelayanan, kau sudah rela menderita, tetapi engkau masih salah, dan kau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Guys, mari kita masuk lebih dalam tentang kasih yang mula-mula. Mengapa Tuhan bilang kembali pada kasih yang mula-mula? Apa yang Tuhan maksudkan kembali dalam kasih yang mula-mula? Ada apa di sana dalam kasih yang mula-mula? Apa bedanya? Wah, ini sudah tekun, sudah rajin, sudah tidak mengenal lelah. Dia juga menentang orang-orang yang melakukan dosa. Kembali lagi, yang mengedrive itu karakter yang luka, bukan karakter karena kasih kepada Yesus. Itu yang Tuhan mau dirubah. Amin. Amin. Amin guys. Ayo katakan amin. Haleluya. Guys, kembali lagi pada kasih yang mula-mula, kasih yang semula yang Tuhan katakan untuk kita harus kembali pada kasih yang semula. Karena di sana ada ketulusan guys. Ketika kita memiliki kasih yang mula-mula dengan Tuhan, sebenarnya kita adalah orang-orang yang tulus hati di dalam pelayanan, yang tidak neko-neko, yang tidak punya tujuan-tujuan lain, yang ada hanya melayani, yang ada hanya ingin mencintai Tuhan, yang ada hanya ingin memperkenankan hati Tuhan. Itu ketulusan. Sebab itu firman Tuhan katakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi kasih yang mula-mula itu ada ketulusan hati. Ketulusan ini yang selalu diuji, yang setan mau hancurkan. Kita terjebak kepada perangkap setan sehingga kita kehilangan ketulusan hati, sehingga pelayanan kita tidak tulus lagi guys. Ada strategi-strategi, ada satu manuver-manuver yang orang itu mau lakukan, kan hatinya tidak tulus. Itu yang Tuhan celah. Bahkan kasih yang mula-mula itu adalah orang yang melakukan dengan tidak pura-pura. Guys, engkau pernah mendapati orang yang pura-pura? Waduh, banyak guys. Orang yang pura-pura, yang peres itu banyak guys. Tetapi Tuhan mencela orang-orang yang peres ini, yang pura-pura ini. Tetapi orang yang sudah terluka, karakternya terluka, dia meninggalkan kasih yang mula-mula, dia menjadi orang yang pura-pura. Pura-pura baik, pura-pura mudah bersosialisasi, pura-pura dia beradaptasi dengan mudah, tetapi semuanya itu pura-pura, saudaraku. Dan Tuhan mencela itu. Pelayanan yang tanpa kasih yang mula-mula adalah pelayanan pura-pura. Suka memperkenankan orang, suka mengatakan kalau ngomong diatur kelihatannya menyenangkan. Waduh, kalau ngomong menyenangkan, agak sedikit manja tapi malas. Ya tahu, manja, iya, saya kan tidak mampu, kamu saja, padahal dia malas. Guys, kelihatannya manja tapi malas guys. Jadi penuh kepura-puraan, mengangkat sumpah dusta, mudah sekali bersumpah. Mudah sekali bersumpah. Mudah sekali bersumpah, meyakinkan kata yang tidak dia yakini, dia yakinkan supaya orang lain yakin pada dia sendiri tidak yakin. Haleluya. Guys, pelayanan itu harus tetap mau belajar. Walaupun kamu sudah tua, tetap mau belajar. Haleluya. Jangan kau katakan kamu kaum senior, kau orang-orang yang senior, yang sudah punya banyak pengalaman, banyak makan asam dan garam. Waduh, banyak makan garam, tekanan darah tinggi, banyak makan asam, kamu kena lambung. Betul?
Nah, saya tidak pengen makan banyak asam dan garam. Saya malah tua ini maka tak kurangi garamnya. Haleluya. Wah, ini tidak gampang tuh guys. Tapi orang yang tulus gampang guys. Orang yang tulus gampang. Ini makanya Tuhan, cepatlah kamu berbalik, bertobat, kembali pada kasih-Mu yang mula-mula. Ini tidak gampang loh guys. Artinya Tuhan terus mengajarkan walaupun tidak sesuai dengan kemauan kita. Amin. Guys, pada akhir kata-kata saya, sebenarnya bagaimana cara kita keluar dari karakter yang kita telah terbentuk karena luka hati ini. Ini harus diselesaikan guys. Yang bisa menyembuhkan adalah dirimu sendiri. Karena orang lain mengatakan begini, begitu, beginong, kamu akan katakan ya, tapi kamu tetap luka. Yang bisa menyembuhkan ya hanya dirimu sendiri. Caranya bagaimana? Ketika engkau mendapati orang-orang yang berlaku buruk di dalam pelayanan, engkau harus memandang sudut lain dari kacamatamu yang dibentuk oleh Tuhan. Artinya apa? Mungkin orang itu haus pujian. Haleluya. Mungkin orang itu cari muka. Mungkin orang itu memang suka diperhatikan orang. Jadi biarkan saja guys. Jadi engkau tidak usah marah. Memang itu sifatnya cari muka. Oh, memang dia itu ada udang di balik bakwan. Memang dia punya rancangan-rancangan untuk kepentingan pribadi. Sudah biarkan saja guys. Jadi guys, yang menyembuhkan kita itu diri kita sendiri. Ketika kita mendapati orang-orang yang demikian, kita hanya, ya Tuhan, memang banyak macam ciptaan Tuhan. Ya sudah Tuhan, memang tuh karakternya seperti itu. Ya mungkin dia tidak pernah merasa enak hidupnya. Ya mungkin dia pengen kaya. Ya mungkin dia pengen jadi orang hebat. Ya mungkin dia pengen terkenal. Ini gitu aja guys. Gitu aja gampang. Kok repot, betul enggak? Gitu aja gampang. Dan tidak usah kita pikirkan guys. Tidak usah kita bentuk orang itu. Kamu tidak usah begini, kamu harus begini. Kamu sebagai pelayan Tuhan, udah biarkan aja. Dia pengen terkenal, pengen cari muka, cari perhatian, biar saja. Nanti Tuhan yang membentuk. Dibentuk gumpalan, kita kan sama, gumpalan tanah liat yang sama. Dibentuk oleh Tuhan. Mungkin menjadi bejana yang biasa saja. Karena kehidupannya seperti itu. Tetapi kita yang sudah lepas dari tekanan-tekanan, pengaruh-pengaruh yang buruk pada masa lalu, dibebaskan Tuhan. Kita bertobat kembali. Kita menyadari, Tuhan, aku mau kembali pada kasih-Ku yang mula-mula. Aku mau mencari Tuhan seperti pada awal-awal yang lalu. Saya mau melayani dengan sungguh-sungguh. Saya mau melayani dengan hati yang tulus kepada Tuhan, tanpa neko-neko. Aku mau tulus saja sama Tuhan. Amin guys. Jangan lihat hasilnya. Hasil itu Tuhan yang menentukan. Lihat bagaimana perjuanganmu untuk mendapatkan hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Oke guys, kiranya ini boleh memberkatimu. Dan saya percaya engkau kembali lagi. Cepat kembali kepada kasih yang mula-mula. Cepat bertobat, karena engkau menyimpan sakit hati tidak akan bisa enak guys hidupmu. Engkau akan lelah dan engkau capek. Tapi buang hal yang buruk. Pandang aja orang-orang yang aneh-aneh itu. Ya sudahlah, memang Tuhan ciptakan ada warna merah, biru, kuning, hijau. Betul? Ya sudahlah. Yang penting kita tidak berperilaku seperti orang-orang itu. Yang penting kita menjadi orang yang baik. Kembali lagi pada ketulusan hati. Kembali lagi pada kasih yang mula-mula. Tuhan memberkati guys. Tetap semangat dalam pelayanan. Haleluya. Tetap melayani Tuhan. Tebarkan Injil kepada setiap orang. Dan bantu orang yang miskin. Bantu orang yang sakit. Tolong mereka guys. Karena engkau ditempatkan Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi terang di Indonesia. Dan saya percaya Indonesia milik Tuhan. Indonesia negara yang diberkati Tuhan. Engkau ada di dalam Indonesia, engkau memberkati bangsa Indonesia. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Tetap semangat dalam pelayanan. Haleluya. Amin.